Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabarmu? Baik-baik kan? Mama berharap kalian semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat bersama dengan seluruh keluarga di rumah. Kita akan memulai peribadahan kita di minggu ini dan Mama berharap di minggu-minggu yang akan datang kalian tetap berada di dalam kesetiaan bersama-sama dengan kita semua untuk beribadah di hari Minggu bersama dengan teman-teman teruna kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai peribadahan kita saat ini, mari kita siapkan hati kita sebelum kita bersama-sama menyanyikan Mars Teruna kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sekarang kami ingin memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, walaupun kami hanya beribadah di rumah masing-masing, kiranya Engkau mau membuka pintu hati kami untuk selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah juga kakak pelayan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan hati kami. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan bersama. Kami memohon biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga sebentar kebenaran firman yang akan Kau sampaikan, itu boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini dari Mazmur 136, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Besan, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baiklah, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan dari bacaan kitab Mazmur 136 ini, ayat 1 sampai dengan 26. Nah, anak-anakku, kitab Mazmur ini dituliskan kepada umat Israel atau ditujukan kepada bangsa Israel. Dari pembacaan kita tadi ada 3 hal atau 3 bagian yang akan kita renungkan bersama. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di situ pemazmur ingin mengajak umat untuk bersyukur akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhanlah di atas segala-galanya. Merasakan bahwa pemeliharaan Tuhanlah yang ajaib, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur. Pada bagian yang kedua, pada ayatnya yang keempat sampai ke-9, pemazmur mau mengatakan tentang pujian kepada Tuhan sebagai pencipta, di mana Tuhanlah yang menciptakan seluruh isi bumi ini. Tuhanlah yang mengatur seluruh ciptaannya di atas bumi ini. Yang ketiga, ayat 10 sampai 25, pemazmur di situ mau mengatakan bahwa Allah adalah penyelamat
bagi bangsa Israel. Pemazmur mau mengingatkan tentang sejarah bangsa Israel di dalam kehidupan mereka. Pemazmur mengingatkan bagaimana kebesaran Tuhan. Dan hal ini kita bisa baca mulai ayat 10 sampai 13. Dan bagaimana bimbingan Tuhan pada ayatnya ke-14 sampai 16. Juga bagaimana penyerangan Tuhan bagi di tanah Kanaan ayat 17 sampai dengan 23. Demikianlah kebaikan dan kasih Tuhan. Olehnya pemazmur juga mengajak umat untuk selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari pembacaan kita saat ini, apa yang kita mau terapkan atau apa yang mau kita bawa aplikasikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebagaimana pemazmur mengingatkan bahwa kita patutlah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Allah satu-satunya yang patut kita tinggikan, kita puji dan kita muliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bagaimana kita mau melihat, khususnya di situasi saat ini, ya sudah hampir 3 bulan mungkin ya kita tidak berjumpa. Kita tahu kita tidak bisa melakukan peribadahan disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Kalian rindu enggak dalam pelayanan? Pasti ya, Mama percaya kalian tentunya sangat rindu untuk selalu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita boleh melewati ya selama 3 bulan ini masa pandemi ini, kita boleh ada hingga saat ini, tentunya kita boleh menyadari bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa saja hambatan-hambatan yang mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan kalian, pergaulan kalian baik di rumah maupun di sekolah, kadang-kadang itu menghambat kita untuk boleh fokus ya di dalam ibadah kita, di tengah-tengah peribadahan kita. Kadang-kadang mungkin ya menjadi dilema bagi kita ketika kita berada di ibadah persekutuan teruna ataupun ketika kita ada di gereja, kita terganggu ya dengan orang-orang atau teman-teman kita yang di samping kita tidak fokus. Misalnya mereka main-mainkan HP ya, atau di tengah-tengah kita sedang belajar di sekolah, kita diganggu oleh teman-teman kita yang tidak ingin fokus dalam pengajaran. Nah, tentunya harus ada jalan keluar. Bagaimana kita mengatasi hal itu? Ya, yang pertama mungkin kita bisa untuk menegur mereka secara baik-baik bahwa matikan HP ketika berada di gereja atau sedang mengikuti persekutuan teruna misalnya, ataupun menegur mereka untuk mengingatkan bahwa mereka harus fokus ketika mereka berada dalam pengajaran maupun ketika sedang beribadah. Disitulah kita diingatkan oleh pemazmur bahwa Tuhan telah menyertai kita, ya, bahwa kasih setianya Tuhan itu selama-lamanya baik bagi kehidupan setiap umatnya. Kita harus mampu untuk bisa selalu memfokuskan kehidupan kita, beriman teguh kepada Tuhan, dan meyakini dalam hidup kita bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang terkasih, Mama berharap kita tetap punya tekad untuk mau hadir di dalam peribadahan kita selanjutnya. Marilah kalian juga menjadi terang di tengah kehidupan ini, mengingatkan teman-teman kalian yang mungkin pada minggu ini belum bisa beribadah bersama.
mengingatkan mereka bahwa pada minggu-minggu depan akan ada ibadah teruna, akan mulai peribadahan teruna, walaupun kita tidak berjumpa tetapi secara langsung, tetapi peribadahan itu boleh terjadi lewat ibadah yang virtual ini. Mari anak-anakku yang terkasih, kita memulai, kita bertekad dalam hidup kita, ya, untuk menyatakan iman kita, untuk memelihara kehidupan kita tetap memuliakan Tuhan di dalam segala kondisi apapun. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Baiklah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita telah menelaah apa yang Tuhan kehendaki, yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita syafaat bersama. Bapa yang maha baik, Allah yang kami puji dan sembah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami boleh kembali dikumpulkan dalam satu peribadahan teruna. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berterima kasih Bapa, karena kami meyakini kami boleh berada di dalam keadaan yang baik. Semua ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga setiap anak-anak teruna hamba Tuhan. Yang hamba kasihi, mereka boleh berada dalam keadaan yang baik, kesehatan yang baik, bersama dengan keluarga mereka. Engkau berkati orang tua mereka, mama papa mereka, saudara bersaudara, adik kakak, bahkan om tante dan semua yang mereka kasihi, oma opa. Biarlah mereka selalu boleh berada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan mereka senantiasa sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Walaupun mungkin saat ini mereka berada di dalam masa liburan yang agak panjang. Tetapi Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan setiap anak-anak teruna kami. Kami berterima kasih karena kami diingatkan kembali lewat kitab Pemazmur ini Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya itu boleh terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kepada kami iman yang teguh, sehingga kami boleh hidup di dalam kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan. Memakai hidup kami untuk selalu bersyukur atas semua nikmat dan kebaikan Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya kota tercinta kami Makassar. Engkau pulihkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami pada masanya nanti boleh bersekutu kembali. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Tuhan berkati pendeta kami Tuhan, Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Junior Johari bersama dengan keluarga. Kami juga menyerahkan Pendeta Bartolomeus Padatu bersama keluarga dan seluruh pendeta-pendeta yang melayani kami di tengah-tengah gereja kami Betania. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan mereka, sehingga biarlah pelayanan yang boleh mereka lakukan bagi kami umat-Mu senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi Presiden dan seluruh aparat yang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan berkati seluruh pelayanan mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka boleh lakukan bagi bangsa dan negara kami ini senantiasa memberikan kesejahteraan bagi kami umat-Mu. Bahkan Tuhan, kami bersehati berdoa bagi setiap mereka yang berada di gugus depan, yang melayani bagi pasien-pasien COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap mereka, para medis, para dokter, para relawan, bahkan TNI, sehingga mereka juga boleh berada di dalam kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa untuk kasih setia-Mu. Dan biarlah Tuhan,
Kami tetap boleh memuji dan bersyukur dan memuji memuliakan nama-Mu di setiap nafas kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, sempurnakan doa kami. Yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah peribadatan kita. Tetaplah setia, ingatlah apa yang Tuhan kehendaki, jadilah terang di tengah-tengah kehidupanmu, jadi saksi yang dapat membawa jiwa-jiwa untuk selalu setia kepada Tuhan. Sebelum kita akhir ibadah kita akan bernyanyi satu lagu, kita akan mengkidungkan lagu penutup. Teman-teman, mari kita membuka dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baiklah, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan setiap anak-anak teruna kami, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.